ya. Eh, yang pertama, isu apa sih yang hendak dijawab oleh Otsus Jilid 2 ini? Kemudian yang kedua, kemajuan apa yang sudah dicapai di dalam kebijakan Otsus Jilid 1? Untuk pertanyaan pertama yang jilid 2, Pak. Ya, isu apa yang mau dijawab di Otsus Jilid kedua ini? Kan kalau ada Otsus Jilid 1, ada Otsus Jilid kedua, berarti kan ada spesifikasi ya. Jilid 1 Ya, untuk menjawab misalnya ketimpangan ekonomi antara Papua dengan daerah lain. Jilid 2 mungkin untuk menjawab secara khusus tentang pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih baik misalnya. ya kalau secara spesifik eh, bagi saya dari implementasi otonomi jilid pertama itu sudah menunjukkan bahwa eh, kesejahteraan itu tidak tercapai. Nah, tentu sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 2 jilid 2 itu tentu dievaluasi secara total. Ini menunjukkan setiap demokrasi yang sebenarnya bahwa rakyat Papua itu juga harus tahu bahwa ternyata keberhasilan otonomi khusus selama ini itu seperti ini. Ini yang tidak ditunjukkan. Sehingga banyak problem yang muncul bahwa sebagian warga Papua itu meminta agar melakukan dialog dan lain-lain. Ini juga persoalan kegagalan daripada implementasi Otsus jilid 1. Sedangkan berangkat dari persoalan itu bagi saya secara pribadi dan beberapa teman-teman yang belum diakomodir dalam pasal-pasal undang-undang Otsus itu sebenarnya untuk merangkul generasi muda Papua itu masuk dalam jajaran birokrasi maupun membangun sebuah kemandirian bagi generasi muda Papua yang prinsipnya harus diatur dalam tata kelola pemerintahan, tentu penguatan di Perdasi dan Perdasus. Pasal-pasal itu tentu dimunculkan dalam Undang-Undang Nomor 2. Sedangkan itu poinnya hanya mutarbalikan kalimat, tetapi bunyi kalimatnya yang beda, tetapi endingnya tetap dalam implementasinya akan sama. Dan itu akan merugikan generasi muda, bukan generasi muda Papua, tetapi pada umumnya. Sedangkan saya sebagai generasi muda Papua itu menginginkan membangun sebuah budaya kemandirian bagi generasi muda Papua. Karena apapun persoalannya, ya saya mengakui banyak generasi muda Papua yang cerdas, mereka kreatif, tentu juga tidak didorong oleh pemerintah daerah, karena faktor politik mereka diabaikan. Nah, ini menjadi keberhasilan Otsus di jilid 1. Semoga di jilid 2 itu akan harus lebih baik lagi. Oh, oke bro. Berdasarkan pengamatan bro ya terkait dengan uh, Otsus Jilid 1, kira-kira tantangan apa sih yang akan dihadapi oleh kebijakan Otsus Jilid 2 ini ke depan? Uh, Tantangannya yang pertama persoalan kesejahteraan ya, itu persoalan tantangan utama. Karena apapun kita berbicara otonomi khusus mau berulang kali harus diimplementasikan di Papua dengan cara apapun, ini tergantung kebijakan pemerintah pusat harus lebih adil. Karena letaknya ada di kebijakan. Kemudian pemerintah daerah pun juga harus mengimbangi semuanya dalam menjalankan
karena tata kelola pemerintahan dan lain, proses kemudian pelayanan di tingkat pemerintahan daerah, kemudian di Otsus jilid 1 itu tidak terlihat bahwa ternyata urusannya masih terlalu banyak yang berbelit. Nah, kemudian ini menjadi hambatan dan tantangan bagi kemajuan daerah maupun Otsus itu tidak berhasil. Ini salah satunya persoalan pelayanan, karena tidak ada kemudahan sama sekali bagi keterbukaan informasi maupun keterbukaan pelayanan publik dari pihak pemerintah ini sangat minim di Papua. Sehingga tantangannya ini hal-hal semacam ini. Sehingga poin penting yang menurut saya adalah tentu harus ada pembinaan-pembinaan khusus bagi para kepala daerah. Ini hanya kita masih berbicara di skop kabupaten, kota maupun di provinsi. Apalagi ini berbicara di yang sebenarnya tantangan yang harus dijawab adalah persoalan kita menjawab tantangan yang ada di tingkat kampung atau tingkat desa. Kalau ini sesuatu hal yang dia hanya berjalan begitu saja ketika ada bantuan, ada anggaran, ada informasi dari pemerintah kabupaten kota. Jadi ya dari tata administrasi, tata kelola pemerintahan desa, apalagi berbicara tentang otonomi desa di Papua dan lain, ini masih sangat jauh. Saya kira Pak Gorus juga sudah datang beberapa kali ya, bisa mengamati langsung di sana. Ya. Ini problem-problem yang ada sebenarnya. Nah itu, apalagi pemerintah daerah sendiri ya akses informasi, kemudian transportasi, aksesnya juga ya transportasi, harus beberapa daerah harus memakai transportasi udara, kemudian menjadi tantangan terutama beberapa daerah di pedalaman menjadi daerah konflik, yang intinya juga itu kepentingan korporasi, yang kemudian di poin Otsus jilid 2 itu justru yang saya menyinggung di awal bahwa ada kepentingan investasi besar-besaran di Papua, yang kemudian itu merembet pada isu-isu HAM dan ketidakadilan itu pun juga akan terjadi, dan jumlah pengangguran pun juga akan diabaikan karena pengembangan sumber daya manusia yang tentu harus dipikirkan hari ini untuk 10 tahun ke depan dengan begitu banyak anggaran otonomi khusus. Saya kira itu bisa dijawab di Otsus lanjutan jilid kedua. Jadi poinnya pada bukan berbicara persoalan normatif, tetapi pada tataran implementasi yang benar-benar real pada konteks rakyat, yang kesejahteraan. Tidak hanya kesejahteraan ekonomi, tapi pengembangan sumber daya manusia. Jadi capaian-capaian itu pun juga sudah ada seperti program ADEM, ADIK, dan lain-lain. Bro, terkait dengan ini menarik ya, terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Saya rasa ini poin yang paling penting dan juga paling krusial ya. Ada nggak skema atau grand design dari kebijakan otonomi khusus jilid kedua ini terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di Papua? Misalnya ya bagaimana anggaran otonomi khusus ini bisa mengakses ya penguatan pengetahuan dan keterampilan ya, atau untuk pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat yang ada di desa, di kampung, kemudian juga bagaimana supaya mereka mempunyai akses ya kepada ekonomi-ekonomi yang produktif ya. Saya kira ini paling penting ya. Sebenarnya ini 4 tahun belakangan ini sudah mulai ada program ADEM dan ADIK. Ya, saya kira itu, tetapi pengontrolannya masih sangat minim. Padahal kalau dilihat pengembangan sumber daya manusia ini sangat penting, tetapi pola pembinaannya pada generasi muda Papua, programnya itu sudah bagus, tetapi pembinaannya itu dilepaskan begitu saja, dilepaskan ke tiap beberapa universitas di seluruh Indonesia ya, disebar, bahkan sampai ke luar negeri.
tetapi target spesifiknya kemudian ketika kesiapan sumber daya manusia yang dikirim keluar ini berdasarkan biaya dari anggaran otonomi khusus. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Kemudian tugas pemerintah daerah itu hal apa yang harus disiapkan? Misalnya ketika mereka selesai kuliah, ya harus dibuka lapangan kerja. Untuk ketika selesai kuliah pulang, dia harus nganggur sampai 2-3 tahun, 4 tahun. Bahkan banyak yang berbondong harus menantikan tes CPNS, menantikan ya musim politik, masuk partai politik. Bahkan, nah ini problem utama dan ini real. Karena banyak teman-teman yang jurusan penerbangan tadinya pulang karena tidak ada lapangan kerja sama sekali, makanya larinya ke partai politik. Dan ini sesuatu hal yang tidak diabaikan, tetapi ya pemerintah daerah di Papua itu tidak menangkap problem-problem seperti ini. Sedangkan ya yang kedua, bagi saya pribadi, kalau saya memang menyarankan kepada pemerintah daerah, kalau mengirimkan dari biaya otonomi khusus, lemparkan ke tiap kota beberapa universitas, bahkan sampai ke luar negeri, pentingnya soft skill. Dengan pola pembinaan yang lebih khusus, soft skill, kemudian ketika selesai pulang, bisa mengembangkan sesuatu dan orang Papua itu bisa bersaing dengan saudara-saudara kita yang lain di Nusantara. Minimal ya hal-hal kecil saja. Kalau soal pengembangan misalnya kalau ekonominya tidak mampu, ya dia spesifiknya tentang apa dan lain. Nah ini pembinaan khusus ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu Pak. Oke bro, kita masih punya waktu yang cukup ya, sekitar 5 menit ya. Bro boleh gunakan ya. Apa nih rekomendasi yang bisa bro sampaikan, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan Otsus Jilid 2 ya, kepada pemerintah pusat, kemudian kepada pemerintah daerah ya. Tadi terkait dengan pemerintah pusat itu khususnya tentang skema penganggaran untuk Otsus ya, di mana skema penganggaran Otsus ini masih lebih banyak didominasi oleh kementerian atau lembaga-lembaga negara yang ada di pusat ya. Ternyata tidak semuanya itu ditransfer ke pemerintah daerah gitu ya. Kemudian yang kedua, rekomendasi terhadap pemerintah daerah terkait dengan tata kelola pemerintahan dan juga terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Silakan bro. Ya. Yang pertama, saya kira di Impres nomor 9 yang tadi saya sebutkan sudah jelas. Ya, itu endingnya hanya mengontrol soal tata kelola keuangan. Kemudian cara transfernya itu apakah yang menjadi pertanyaan bagi publik juga, bahwa ternyata apakah itu akan disisipkan semua anggaran itu ke kementerian lalu disalurkan ke daerah, bahkan ada juga disalurkan langsung ke daerah. Yang sebenarnya yang terlihat ada kejanggalan antara pemerintah pusat juga dengan pemerintah daerah yang berkepentingannya terlalu banyak di sini. Nah, saya berharap ya ini di kepemimpinan Pak Presiden itu untuk mewujudkan isi nawacita yang kemudian juga harus transparan masuk dalam ranah birokrasi, pemerintahan, reformasi birokrasi dan lain-lain. Tentu persoalan Otsus ini, apalagi persoalan Papua, tidak harus diabaikan begitu saja. Artinya boleh lewat kementerian, tetapi transfer anggarannya harus transparan dan langsung dikontrol oleh pemerintah pusat di awal penganggaran sampai dengan pengelolaan sampai dengan pelaporan. Transparansi itu harus lebih terlihat jelas. Itu persoalan pengelolaan anggaran. Kalau untuk
pemerintah daerah, saya kira pemerintah daerah harus lebih jeli melihat peluang otonomi khusus jilid 2. Jadi letak daripada keberhasilan atau majunya otonomi khusus dan lain-lain itu terletak pada kebijakan kepala daerah, dan dalam otos lanjutannya pun juga itu kewenangan penuh para kepala daerah. Jadi saya kira untuk mewujudkan demokrasi yang seutuhnya sebenarnya terletak pada kebijakan para gubernur, bupati, wali kota untuk menjawab beberapa tantangan di otos jilid 1, di jilid 2 agar lebih baik lagi. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bung Jemi ya. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami hormati, demikianlah diskusi kita secara khusus tentang merekam jejak otonomi khusus Papua Jilid 2 dengan Bung Jemi Kudiai ya. Terima kasih banyak kepada Bung Jemi yang bersedia hadir di studio Gorissa dan TV ya. Kami sangat terbantu ya, sangat memberikan apresiasi kepada Bung Jemi yang merelakan waktunya untuk diskusi dengan kami ya. Diskusi ini mempunyai dua tujuan ya. Yang pertama mengedukasi Indonesia untuk menjadi semakin cerdas ya. Dan yang kedua itu sebagai bagian dari gerakan untuk terus membangun imajinasi, kemudian inspirasi tentang gerakan dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat malam, salam dari Studio Gorissa dan TV.